Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, tak pernah sendiri. Engkau ada dan melihat perlindungan, kekuatan ku temukan dalam-Mu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak
tak dibiarkan, tak dibiarkan, tak dibiarkan sendiri. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali bertemu di dalam persekutuan doa hari Rabu pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan Roh yang Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang Engkau berikan, untuk kami boleh belajar setiap firman Tuhan yang akan menolong di dalam kami setia mengikut Tuhan. Saat ini adalah saatnya Tuhan membuka hati pemikiran kehidupan kami melalui firman yang akan kami baca. Kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja di antara kami. Engkau menolong dan Engkau menerjemahkan serta memberikan pengertian setiap hal yang Engkau akan berikan kepada kami melalui firman. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai setiap lidah pemikiran dan perkataannya untuk boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga menyadari untuk setiap keterbatasan kami, dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, mohon pengampunan. Engkau yang akan membasuh, Engkau kembali yang akan memberikan kepada kami semangat untuk bangkit dari dosa yang kami kerjakan untuk menjadi lebih baik lagi. Saatnya kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada kekuasaan Engkau. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab dari Nabi Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian pembacaan Alkitab dari kitab Nabi Habakuk. Berbahagia bagi kita semuanya yang mendengar firman ini, menyimpan sekaligus mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, ini adalah doa Nabi Habakuk kepada Tuhan karena keadaan bangsa Israel saat itu sedang dalam keadaan tidak baik. Bangsa Israel kena penghukuman atas para penindas, dan bangsa Israel mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan. Keadaan-keadaan yang dirasakan oleh bangsa Israel sampai kepada Nabi Habakuk, di mana seorang nabi yang menjadi pemimpin umat
mengatasnamakan umat, menyampaikan setiap keluhan-keluhannya kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Keadaan bangsa Israel saat itu digambarkan sedemikian sangat hebat. Penderitaan, kekeringan, bahkan mungkin keterpurukan. Digambarkan di ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon ara adalah simbol kehidupan bangsa Israel. Pohon ara ini biasanya diambil buahnya untuk langsung dimakan, atau kemudian bisa juga buah ara ini dikeringkan menjadi bahan untuk dibuat kue. Dan keadaan bangsa Israel di saat itu, pohon ara tidak berbunga. Jikalau pohon ara tidak berbunga, bagaimana ia akan berbuah? Tentunya sepertinya pohon ara ini tidak menjanjikan sesuatu keadaan yang baik. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur, buah anggur, minuman anggur adalah simbol dari kemakmuran dan damai sejahtera bagi bangsa Israel. Kita mengetahui minuman anggur ini adalah minuman pesta maupun perjamuan yang sangat penting bagi bangsa Israel. Dan ketika saat itu pohon anggur tidak berbuah, artinya bisa dipastikan simbol kemakmuran dan simbol damai sejahtera dari bangsa Israel tidak bisa diharapkan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon zaitun biasanya selalu hijau di segala musim, menjadi ciri khas tumbuhan di daerah Laut Tengah. Pohon zaitun ini diambil minyaknya yang kemudian menjadi minyak zaitun, merupakan sumber penghasilan dari bangsa Israel. Dan minyak zaitun ini adalah simbol kekuatan dan berkat ilahi. Karena biasanya minyak zaitun ini dipakai sebagai minyak urapan. Kondisi ini menggambarkan situasi yang tanpa harapan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak ataupun mengecewakan karena tidak menghasilkan daun untuk diambil serat atsiri atau minyaknya. Tidak berhenti sampai di situ. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Setiap hewan yang menjadi juga simbol kekayaan dari bangsa Israel ternyata juga sama. Jikalau ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, bagaimana kambing, domba, kemudian lembu, sapi akan diberi makan? Karena ladang-ladang dan bahan makanan serta tumbuh-tumbuhan itu adalah berkat bagi kambing, domba, lembu, sapi untuk menjadi makanan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan bangsa Israel yang digambarkan oleh Nabi Habakuk ini bisa dijadikan keadaan yang tidak berpengharapan. Bisa dijalankan atau digambarkan bahwa keadaan bangsa Israel saat itu miskin, kering, kemungkinan juga sudah tidak memiliki kehidupan, baik itu hewan ternak, manusianya maupun tumbuh-tumbuhan. Dan sebagai seorang nabi, Habakuk tidak tinggal diam. Dia percaya bahwa ketika bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan, di dalam keadaan yang harus mereka hadapi saat itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan ambil bagian dalam penderitaan tersebut. Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Sehingga Nabi Habakuk di akhir dalam doanya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku.
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengalaman dari kehidupan Nabi Habakuk ini menggambarkan kepada kita. Ketika kita bersedih dan menangis, kita berduka cita, kita mungkin menangis yang tidak hentinya, atau kita mungkin mengalami suatu penderitaan yang hebat, wajar ketika kita berkeluh. Ketika kita kemudian meminta ataupun menghibah kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan kendali atas kehidupan kita. Setia dalam kesulitan, bersyukur saat keadaan yang paling buruk sekalipun, itu akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Bahwa kehidupan kita ada dan tiada atas seizin Tuhan. Ketika kita ada di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, dan kita tetap setia memegang janji Tuhan, kita percaya kita mampu melewati masa-masa itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Iman yang sejati tidak kehilangan harapan. Harapan kita tidak diletakkan pada situasi yang ada di sekeliling kita yang tidak menjanjikan. Kalau kita melihat keadaan pandemi sudah masuk di tahun kedua, hampir mungkin mencapai tahun ketiga, dan kita tidak memiliki harapan, melihat kok sepertinya tidak ada baiknya, tidak ada hal yang mungkin membuat kita kehilangan harapan. Artinya kita tergantung kepada keadaan dan sekeliling kita. Tetapi ketika kita meletakkan harapan itu kepada Sang Pemilik kehidupan, ada dan tidak adanya kehidupan itu adalah Tuhan, bukan sekeliling kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat dari Habakuk pasal 3 ayat 17-19 ini adalah salah satu ayat favorit saya. Ketika saya sedang bersedih, ketika saya sedang bergumul, ketika saya sedang mengalami sebuah kesulitan yang sangat besar, ketika saya seakan-akan tidak memiliki pengharapan, seakan-akan buntu, tidak ada jalan keluar, doa Nabi Habakuk di ayat 17 sampai dengan 19 itu menolong saya. Bahwa apa yang ada di sekeliling saya yang seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, tidak ada artinya bagi Allah. Karena sesungguhnya yang memiliki hidup dan kehidupan saya adalah Allah, bukan sekeliling kita. Tuhan menolong di saat kita tidak pernah berpikir panjang ataupun tidak berpikir kok seperti ini. Allah menolong tepat pada waktu di saat kita sangat-sangat membutuhkan dan dengan cara yang tidak kita nyana dan mungkin tidak kita pikirkan. Berbagai hal dalam kehidupan kita kalau kita renungkan sama seperti keadaan bangsa Israel. Kita pernah mengalami sedih, kita pernah mengalami kecewa, kita pernah mengalami pergumulan yang berat, kita pernah mengalami kesulitan yang luar biasa, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan mau mati rasanya, seperti bangsa Israel. Namun ketika kita memiliki Tuhan dan kita setia, iman kita dipertaruhkan di situ. Jikalau iman kita sejati, maka kita tidak akan kehilangan asa dan harapan. Di masa-masa sulit itu justru kita diuji tentang iman dan kesetiaan kita. Mari Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih belajar dari Nabi Habakuk, menyerahkan setiap perkara dalam kehidupan kita
dengan bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menyerahkan diri di hadapannya, berdoa memohon kekuatan dan pertolongannya. Dan satu hal, tidak pernah hilang harapan. Sehingga di masa sulit sekalipun kita seperti bisa Nabi Habakuk mengatakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tidak hilang harapan, tetapi tetap positif, tetap bersukacita, tetap berpengharapan bahwa Tuhan itu kekuatanku yang akan menolong aku melewati segala kesulitan itu. Selamat merenungkan Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan memampukan kita melewati semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini boleh belajar dari keadaan bangsa Israel, terlebih belajar dari Nabi Habakuk. Melihat setiap kesulitan, setiap hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan, setiap kesedihan, setiap buruk keadaan yang ada di sekitar kami, dengan cara datang kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan senantiasa percaya, setia di dalam iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan menolong kepada kami tepat pada waktunya dengan cara Engkau yang ajaib, yang tidak pernah kami bisa pikirkan secara logika. Tuhan melihat keadaan sekeliling kami, melihat kesulitan-kesulitan, ujian-ujian hidup yang harus kami lewati. Manusiawi, wajar jikalau kami kadangkala merasa lelah, capek, khawatir, was-was, takut. Tetapi Tuhan mampukan kami terus bisa memandang dan menggenggam salib Tuhan, setia terhadap iman dan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong kami, dan itu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan kami menyadari juga untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sangat lemah, kami kadangkala hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami hanya kadangkala mengandalkan kemampuan kami, kekayaan kami. Kami melupakan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Kami mohon pengampunan. Terus mampukan kami terus-menerus belajar dan menjadi dewasa secara iman, melihat Tuhan dengan cara pandang yang berbeda, dan melihat Tuhan sebagai sumber dari harapan dan kehidupan kami. Terima kasih. Dan akhirnya kami hendak menutup persekutuan doa pada hari Rabu ini. Engkau menolong kehidupan kami hari ini dan senantiasa menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mohon pengampunan jikalau ketika kami merenungkan bagian firman ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Tetap sehat, semangat. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud karena kasih-Mu. Ku ada di tempat ini karena anugerah-Mu, anugerah-Mu.
Yesus sahabatku, sahabat setia. Kau di hatiku, ku di hatimu selamanya. Yesus sahabatku, sahabat setia. Ku takkan takut, kau besertaku selamanya. Saat ku takut dan tak mengerti mengapa ini semua terjadi, Kau hadir dan hiburkan hatiku. Kau tuntun dan cintai aku dengan semua kekuranganku. Kau terima, kau panggilku sahabat. Anugerahmu, hanya anugerahmu, Yesus.